Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang eksponen ya. Lebih tepatnya ini pembukaan eksponen. Oke. Kita akan bahas ya, kita akan mulai dengan dari 3 kali 2. Ini akan sangat berkaitan ya. Ini perkalian kan ini. Ini akan sangat berkaitan dengan eksponen nantinya. Gini, 3 kali 2. Kita tahu bahwa perkalian ini adalah apa coba perkalian ini? Perkalian ini adalah penjumlahan berulang, teman-teman. Di sini berarti 3 dikalikan 2 ini sama aja kayak 3 ditambah 3. Ya, ini kita ulangi 2 kali nih penjumlahan 3-nya. Ya, jadi 3 tambah 3 tuh. Ini sebanyak 2 kali. Yang berarti ini juga sama dengan 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Coba kita buktiin apakah itu sama gitu. Apakah itu sama? Yang berarti 2 ditambah 2 ditambah 2 gitu kan. Ini 3 kali kan. Ini sebanyak 3 kali. Nah, 2 ini sama teman-teman ya. Kalian coba hitung deh, 3 tambah 3 ini 6. Dan 2 tambah 2 tambah 2 ini juga 6. Nilainya sama. Yang berarti ini juga bisa dibalik-balik itulah kalau perkalian gitu ya, sama kayak penjumlahan bisa dibalik-balik. Atau namanya tuh komutatif ya, komutatif. Bisa dibalik-balik. Sekarang kita tahu kalau untuk perkalian kan gini nih, atau perkalian itu sebenarnya penjumlahan berulang ya. Penjumlahan berulang itu kita bisa singkat aja jadi perkalian. Sekarang kalau kita punya perkalian ya, perkalian yang panjang misalnya, perkalian yang cukup rumit gitu, 2 kali 2 kali 2. Nah gini misal, ini gimana coba cara nyingkatnya? Kalau kita terus-terusan nulis ini gitu kan, ya capek juga. Kita nulisnya banyak banget gitu, apalagi kalau diulangi terus sampai 100 kali gitu kan, nggak mungkin juga kita tulis itu. Ini bisa disingkat ya, namanya eksponen ini. Ya, ini adalah 2 pangkat 3 singkatannya. Jadi cara bacanya ya, ini 2 pangkat 3 atau ya cara bayanginnya tuh gini. Yang ada di sini nih 2 kan, yang ada di bawah, yang ada di atas 3. Kalian bacanya gini aja. 2 ini ya dikali 3 dikali 2 sebanyak 3 kali gitu. Perkalian 2 diulangi sebanyak 3 kali. Ini sebenarnya bukan definisi yang cukup tepat ya. Habis ini aku akan kasih tahu kalian definisi yang menurutku tepat ya. Oke, kita tahu nih. 2 pangkat 3 bisa dipecah jadi 2 kali 2 kali 2 atau bisa juga sebaliknya. Ingat itu matematika itu bisa bolak-balik lah, maju mundur ya. Asalkan nilainya sama. Asalkan sama, ini nih sama. Sekarang misal aku punya dibalik nih, misal 3 pangkat 2 warna. Oke, 3 pangkat 2. Ini aja deh. 3 pangkat 2. Nah, ini berapa coba? Kita pecah ya. Bukan aku tanya nilainya berapa, sorry. Aku pecah. Kalau dipecah jadi perkalian ini berapa? Ya, ini sama aja kayak 3 dikali 3. Ya kan? Diulangi sebanyak 2 kali nih. 1 2. Nah, kalau yang perkalian tadi ini sama ya dibolak-balik. Kalau pangkat ini enggak. Coba aja kalian hitung nilai dari 2 pangkat 3 ini berapa? 2 kali 2 kali 2 ya. 2 kali 2 ini hasilnya 4. Dikali 2 ya kan, dikali 2 ini hasilnya adalah 8. Kalau yang bawah 3 dikali 3 ini hasilnya adalah 9. Enggak sama ya, enggak sama. Nilainya beda. Berarti beda ini sama perkalian. Yang perkalian namanya punya sifat yang namanya komutatif. Kalau yang perkalian ini enggak bisa tuh dibolak-balik, atas bawahnya ini enggak bisa ya. Enggak bisa. Oke. Sekarang aku akan coba masuk ke definisi perpangkatan ya menurutku ya. Ini perpangkatan ini kalian punya ini nih, misal A ya, A kalian pangkatkan dengan N. Berarti ya kalian ulangi aja A ini, kalian kalikan A ini sebanyak N kali gitu. Misal N ini aku ubah sebanyak aku ubah jadi angka ya, angka 3 ini misal. Ini berarti A dikali A dikali A. Ini sebanyak 3 kali. 1 2 3 ya. Terus sekarang aku akan coba masuk ke definisinya ya. Gini, misalnya kita mulai dengan A. Di sini ada A lagi, ada A lagi, ada A lagi. Oke.
Ini misal yang sini A pangkat 2, ini A pangkat 3, ini A pangkat 4, A pangkat 5. Yang A pangkat 2 ya, ini kita bisa pecah jadi apa? Coba. Ya. Ini kalau berdasarkan definisi perpangkatan menurut gue ini adalah semuanya diawali dengan 1, teman-teman. Diawali dengan 1. Ya. Ntar aku tunjukin dulu kenapa kok dengan 1. Oke, ini jadinya gini nih. Nah, ini 1 ya akan dikalikan A sebanyak 2 kali gitu. Jadi 1 akan dikalikan A sebanyak 2 kali. Ini masih dikalikan 1 kali, kalikan lagi 2 kali. Ya, selesai, udah 2 kali. Yang A pangkat 3 juga sama aja, 3 kali. 1, 2, 3. BTW titik ini kali ya, sama aja. Aku titik ini itu sama aja kayak kali. Ya. Terus A pangkat 4 ya berarti kalikan A sebanyak 4 kali. Nah, ini dia. Yang pangkat 5 juga sama aja ya. 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang muncul pertanyaan nih, A pangkat 1 misal. A pangkat 1 ini sama dengan berapa? Ya, kalau berdasarkan definisi ya kita tulis satunya lagi ya kan. Kita kalikan A sebanyak 1 kali gitu. Kita kalikan sebanyak 1 kali. Ya udah, ini nih. Ini 1 kali A. Sekarang kita naik lagi. Kalau yang di bawah ini A pangkat 1, kira-kira yang ini A pangkat berapa? Ini A pangkat berapa coba? Ya, ini A pangkat 0. Oke, ini hasilnya adalah 1. Ya, kenapa? Ya 1 doang, karena 1 ini ya kita kalikan dengan A sebanyak 0 kali. Ya, kita kalikan A sebanyak 0 kali. Jadi ya udah 0 tetap nilainya. Kok 0 sih? 1 tetap nilainya, nggak berubah gitu. Dan ini sebenarnya ya. Ini sebenarnya kalian bisa tulis sebagai A ya kan. Ini sebagai A dikali A. Bentar deh. Satunya ini intinya satunya ini bisa kalian hilangin gitu. Aku cuma tambahin 1 di sini sebagai untuk memperkuat definisi aja gitu ya. Sekarang ada beberapa yang unik nih dari perpangkatan ya, yaitu ada di 10 ya, kelipatan 10 teman-teman. Oke, jadi misal di sini aku punya 10. Yang pertama ini 10 pangkat 0, 1, 2, 3, 4. Ini juga berlaku seterusnya ya. Nilainya ini berapa kira-kira? Oke, kalian ingat tadi kan kalau A di pangkat 0 ya. A di pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Bentar aku pakai warna aja deh biar ingatnya lebih gampang. Ini A pangkat 0 hasilnya adalah 1. Nah, 10 pangkat 0 ya hasilnya juga 1 gitu. Ini juga berapa yang bawah nih? 10 pangkat 1 ya kan. 10 ini ya 10 ini kalian ulangi sebanyak 1 kali, atau 1 kalikan 1 ini kalian kalikan 10 sebanyak 1 kali gitu. Ini 10 pangkat 2 hasilnya berapa? 10 dikali 10. Oke, kita hitung itu nanti hasilnya. Ini pangkat 3 10 kali 10 kali 10. Pangkat 4 ini 10 kali 10 kali 10 kali 10. Ya ini banyak 4 kali kan. Ini 4 kali. Oke, sekarang kita hitung nih nilainya ya. Yang 10 pangkat 4 ini hasilnya adalah berapa? Ini 10 kali 10 hasilnya adalah 100. 10 kali 10 ini juga 100 pastinya. Sekarang duanya hasilnya berapa ketika kita kalikan? Karena ini dikalikan. Ini kan dikali, yang ini jadi yang ini, yang ini jadi yang ini. Yang perkaliannya yang ini nggak hilang. Jadi masih tetap dikali gitu. Nah, ini jadi 10.000 ya. Nolnya ada 4 berarti. Ya kan, ini ada 1 2 3 4. Ya ini ya 10.000 hasilnya. 10.000. Terus yang ini ya 100.000 gitu. Kalian ulangin aja stepnya sama kayak ini gitu. Ini akan jadi 100 ya. Ini tetap 10 dan ini tetap 1. Nah, ntar ini aku kasih ini ya biar gampang ya. Nah, sekarang ini cuma tanda ya, jadi biar kalian gak ketukar gitu aja, biar gak lupa urutannya. Sekarang kalian lihat di sini ada pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4. Nah,
Kalau kalian perhatikan pangkatnya ini sesuai dengan jumlah 0 yang ada di sini ya. Jadi misal di pangkat 4 nih, di pangkat 4 nolnya juga ada 4 ya, 1 2 3 4. Di pangkat 3 nolnya juga ada 3 dan seterusnya sampai pangkat 1 nolnya cuma ada 1. Pangkat 0 nolnya ada 0, ini enggak ada apa-apa ya. Jadi ya 10 pangkat 0 kan nolnya cuma 0, nolnya enggak ada, kosong gitu ya. Jadi 1 ya, ini sesuai dengan definisi pangkat 0. Jadi apapun dipangkatkan 0 ya hasilnya akan jadi 1, pasti 1. Ini berlaku sampai 10 pangkat 1000 gitu, misal 1000 maka nolnya ada 1000 deh. Oke, jadi ini seterusnya sampai sejuta, sampai berapa gitu. Oke. Ya, cuma ini aja untuk dasar-dasar eksponen ya, nggak terlalu susah. Aku akan ngebut ya, aku akan coba rangkum banyak hal jadi satu video supaya kita bisa langsung masuk, cepat-cepat masuk ke daerah-daerah aljabar lah. Oke, terima kasih.